Assalamualaikum guys, selamat datang di channel aku. Oh ya, sebelum Amal melanjutkan konten ini, jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Terima kasih. Baiklah, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Amelia Nur Afifah, NIM T20193151, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Jember. Nah, di sini tugas ini dilakukan untuk memenuhi tugas individu materi kuliah filsafat pendidikan. Ontologi itu merupakan salah satu kajian filsafat. Nah, dan studi ini membahas tentang keberadaan sesuatu yang konkret, atau bisa disebutkan bahwa ontologi ini adalah sesuatu yang membahas tentang membahas dengan apa adanya gitu. Membahas dengan apa adanya. Dan ontologi ini membahas tentang kebenaran suatu fakta. Nah, bagaimana kebenaran itu dapat terungkap? Nah, agar kebenaran itu dapat dibuktikan, itu memerlukan sebuah proses bagaimana realitas dapat dibuktikan kebenarannya. Dan proses tersebut itu membutuhkan dasar pola berpikir. Pola berpikir didasarkan Dan pola berpikir itu didasarkan pada bagaimana ilmu pengetahuan digunakan sebagai pembahasan real. Pengetahuan sendiri sebenarnya adalah persepsi subjek manusia terhadap objek real dan gaib atau fakta. Nah, pengetahuan itu adalah kumpulan pengetahuan yang sudah disusun dengan sistem dan metode untuk mencapai tujuan yang bersifat universal. Pengetahuan ini banyak, tidak hanya satu, bersifat terbuka, dapat dikritik, berkaitan dalam memecahkan masalah. Itu hanya pengetahuan saja. Sebenarnya masih banyak yang ingin Amel bahas, yaitu tentang hakikat manusia, hakikat masyarakat, hakikat alam, dan hakikat ilmu pengetahuan. Penasaran kan? Pastinya, makanya tonton video ini sampai selesai ya. Baiklah teman-teman, sudah pada tahu kan apa yang ingin Amel bahas? Nah, kita langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang hakikat manusia. Apa itu hakikat manusia? Membahas tentang hakikat manusia itu tidaklah mudah. Banyak kesulitan yang terjadi. Salah satunya seperti menurut Fuad Zakaria, yaitu terdapat kesulitan dalam menentukan hakikat manusia. Karena apa? Karena seringkali keluar dari tabiatnya, atau tabiatnya itu hasil bentukan. Nah, sedangkan menurut Podjawijatna, yaitu mengapa mengalami kesulitan? Karena bervariasinya sistem dan aliran-aliran antropologi. Ada berapa aliran-aliran antropologi itu? Aliran-aliran antropologi itu ada 4. Yang pertama yaitu aliran serbazat, yang kedua aliran serbaruh, yang ketiga itu aliran dualisme, dan yang terakhir adalah aliran eksistensialisme. Bingung kan? Yuk kita bahas satu-satu. Dimulai dari yang pertama, yaitu aliran serbazat. Menurut aliran serbazat, mereka berpendapat bahwa manusia itu berasal dari unsur alam saja yang bersifat materi. Materi yang mereka maksud adalah campuran sperma laki-laki dengan sel telur wanita. Yang ujungnya tuh menjadi manusia, seperti itu. Sedangkan akal, ruh, perasaan, dan jiwa, menurut mereka itu hanyalah sel-sel tubuh saja. Bagi aliran serbaruh, hakikat manusia itu hanyalah ruh saja, karena jasad bagi mereka itu hanyalah manifestasi bagi ruh. Pandangan ini ada kemiripan dengan pendapat kaum Batiniun, di mana kaum Batiniun ini berpendapat bahwa
hakikat manusia itu hanyalah ruh saja. Jasad bagi mereka hanyalah kendaraan penyempurnaan bagi ruh yang sudah kotor karena bercampurnya dengan bercampurnya dengan jasad yang tidak suci. Jika ruh itu kembali suci, maka artinya jasad dan ruh itu terpisah. Untuk penganut tasawuf ini, jika kematian datang, mereka akan bahagia. Sedangkan aliran dualisme ini berpendapat bahwa hakikat manusia itu terdiri dari jasad dan rohani. Salah satu tidak tergantung dari yang lainnya, karena sumbernya memang berbeda, dan keduanya itu memiliki hubungan yang mempengaruhinya. Sementara ada aliran yang tidak terkomodir pemahamannya tentang hakikat manusia, baik itu aliran serba ruh, aliran serba zat, bahkan aliran dualisme. Aliran ini menitikberatkan eksistensi manusia sebagai hakikatnya, sehingga aliran ini disebut dengan aliran eksistensialisme. Kaum eksistensialisme itu mengemukakan pendapat mereka tentang hakikat manusia. Mereka berpendapat bahwa hakikat manusia itu ada 8. Yang pertama, kemampuan menyadari diri. Yang kedua, itu kemampuan bereksistensi. Yang ketiga, pemilikan kata hati. Yang keempat itu adalah moral. Yang kelima, kemampuan bertanggung jawab. Yang keenam, rasa kebebasan. Yang ketujuh, kesediaan mereka atas hak dan kewajiban. Dan yang kedelapan itu adalah kemampuan mereka menghayati kebahagiaan. Nah, kita sudah tahu kan pandangan-pandangan yang sudah Amel sebutkan tadi. Langkah selanjutnya adalah kita harus mencari informasi apa pengertian dari pandangan-pandangan tersebut. Dalam mencari informasi, kita tidak boleh sembarang mengambil informasi, yaitu kita harus tahu jelas informasi itu berasal dari mana. Nah, di sini Amel sudah menemukan penerbit yang jelas, yaitu di buku Filsafat Pendidikan Operasional, di mana di dalamnya itu menerangkan tentang pandangan-pandangan tersebut. Yang pertama yaitu tentang kemampuan menyadari diri. Nah, kita harus sadar bahwa kita adalah manusia. Yang membedakan manusia dengan hewan yaitu akal, ya kan? Sifat hewan. Sudah kita ketahui sifat hewan itu seperti apa? Tidak tahu malu, makan sambil berjalan, terus kadang membuang kotoran sembarangan, seperti itu. Nah, jika kita sadar kita adalah manusia, kita tidak akan melakukan sifat-sifat yang sudah dilakukan hewan. Allah itu menciptakan kita dengan sempurna, yaitu dengan adanya akal, agar kita tahu mana yang benar, mana yang salah, agar kita bisa membedakan itu sifat manusia dan itu sifat hewan. Jika kita kita harus sadar bahwa kita adalah manusia, jadinya kita tidak boleh mengikuti hewan yang sifatnya seperti itu. Yang kedua yaitu tentang kemampuan bereksistensi. Apa itu kemampuan bereksistensi? Kemampuan bereksistensi itu adalah mampu menerobos atau mengatasi yang membelenggu pada diri manusia. Nah, itu juga merupakan sesuatu yang membedakan kita dengan hewan. Kita manusia itu kita bisa mengatasinya. Seandainya nih kita punya masalah, nah manusia itu bisa menerobosnya, bisa menyelesaikan masalah tersebut. Sedangkan yang ketiga itu adalah pemilikan kata hati. Kata hati di sini itu sering disebut juga dengan suara hati, lubuk hati, dan kata hati ini mampu memberikan penerangan kepada kita manusia tentang baik dan buruknya sifat kita. Seperti ini, contohnya sebuah hakim.
Nah, hakim di sini itu kan mengadili. Dia pasti berhadapan dengan orang yang salah dan benar. Jika kita memiliki kata hati yang tajam, maka kita pasti tahu yang benar itu yang mana dan yang salah itu yang mana. Yang keempat adalah moral. Jika kata hati itu disebut dengan pengertian yang menyertai perbuatan, nah, moral di sini adalah perbuatan tersebut. Namun, ada jarak antara kata hati dengan moral. Kadang perbuatan yang dilakukan oleh moral itu tidak sesuai dengan kata hati kita. Contohnya nih, dalam kata hati itu ada perbuatan A. Nah, belum tentu yang dilakukan oleh moral itu adalah perbuatan A jika tidak ada kemauan di situ. Bisa jadi perbuatan yang dikata hati itu A, namun yang dilakukan oleh moral itu adalah perbuatan B. Seperti itu. Nah, yang kelima yaitu kemampuan bertanggung jawab. Di sini kita sebagai manusia, kita harus bisa bertanggung jawab. Bertanggung jawab adalah kita mampu menerima akibat dari apa yang telah kita perbuat. Bertanggung jawab di sini itu banyak macamnya. Ada bertanggung jawab pada diri sendiri, bertanggung jawab pada masyarakat, bertanggung jawab pada Tuhan. Nah, contohnya nih ya, untuk yang bertanggung jawab pada diri sendiri, seperti penyesalan, ya kan? Menyesali dirinya sendiri seperti itu. Sedangkan yang bertanggung jawab kepada masyarakat yaitu dia harus mematuhi norma-norma yang ada, norma-norma hukum, norma-norma sosial. Seandainya dia melanggar, jadinya dia harus menerima jika dia dimasukkan penjara. Dan bertanggung jawab kepada Tuhan yaitu dia harus menerima akibat-akibat ketika dia melanggar norma-norma agama, yaitu seperti dosa dan lain-lain. Yang keenam adalah rasa kebebasan. Manusia di sini bebas melakukan apa saja, namun ada kodrat yang membatasinya. Perbuatan bebas yang membabi buta itu sebenarnya tidak bebas, karena akan ada sanksi-sanksi yang akan menyusulnya. Seandainya kita bebas, kita memang bebas berbuat apa saja, tapi kita tidak tahu batasan-batasan yang sudah kita lewati, seperti kita melakukan pembunuhan. Nah, itu kan sudah lewat dari kodrat manusia. Jadinya kita tidak akan bebas ketika kita sudah melakukan kejahatan tersebut, maka akan ada sanksi yang akan menimpa kita. Yang ketujuh adalah kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak itu adalah dua macam gejala yang timbul sebagai manifestasi, dan manusia itu sebagai makhluk sosial. Nah, pada dasarnya hak itu adalah kosong, sedangkan kewajiban itu adalah tuntutan. Yang terakhir yaitu kemampuan menghayati kebahagiaan. Nah, kita sebagai manusia, kita harus mampu menghayati kebahagiaan kita. Ikuti saja alurnya, bagaimana jalannya, kita harus mampu bahagia. Nah, dalam buku Filsafat Pendidikan Operasional ini juga mengungkapkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang sangat pandai. Karena apa? Karena manusia itu pandai bertanya. Manusia menanyakan tentang hakikat manusia, iya kan? Nah, sebenarnya manusia ini adalah manusia yang mampu menyadari dirinya sendiri dan mampu menyadari dirinya sendiri, mampu menghadapi dirinya sendiri, dan menerima kodratnya sendiri. Nah, kita beralih pada poin yang kedua, yaitu tentang hakikat masyarakat. Nah, di sini ada dua pandangan filosof. Yang pertama yaitu dari Plato, yang kedua dari Aristoteles. Nah, bagaimana pandangan Plato tentang hakikat masyarakat? Di sini Plato tidak begitu tidak membedakan pengertian antara negara dan masyarakat. Negara itu tersusun dari individu-individu yang tidak disebutkan kesatuan-kesatuan yang lebih besar di dalamnya. Nah, negara sama dengan masyarakat. Plato itu tidak mementingkan
adanya undang-undang dasar yang bersifat umum. Karena apa? Karena dia itu yakin bahwa sering ada perubahan sehingga peraturan itu akan sulit disamaratakan. Adapun negara yang diusulkan oleh Plato yaitu berbentuk demokrasi yang monarki. Jika terlalu demokrasi, maka manusia akan merasa bebas dan tidak terlalu bebas dan tidak memperdulikan adanya peraturan sebagai pengendali atau hukum yang mengikat. Pandangan yang kedua yaitu dari Aristoteles. Nah, di sini berbeda dengan Plato dalam memandang masyarakat dan negara. Di sini mungkin karena perbedaannya itu karena kehidupan Aristoteles itu berbeda dengan Plato. Kehidupan Aristoteles itu dipenuhi dengan kemewahan. Nah, perbedaannya adalah Aristoteles itu mengartikan negara itu dengan unit-unit kemasyarakatan, sedangkan masyarakat adalah terdiri dari keluarga-keluarga. Aristoteles adalah murid dari Plato, tapi pemikiran Aristoteles itu lebih sistematik dan terstruktur daripada pendahulunya. Baiklah, kita beralih pada poin yang ketiga, yaitu tentang hakikat alam. Nah, Allah menciptakan alam semesta itu nyata adanya. Dan alam semesta itu bukan sesuatu yang hampa, bukan sesuatu yang maya, karena sudah jelas bahwa alam dimanfaatkan oleh manusia sebagai fasilitas dan perangkat untuk memenuhi kebutuhan sebagai ciptaan yang terbaik. Dan poin yang keempat ini sudah dijelaskan di awal video ini ya teman-teman. Masih ingat kan tentang hakikat ilmu pengetahuan? Hanya itu yang bisa Amel sampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.